Di dalam hidup ini, salah satu hal yang paling penting nih yang harus kita miliki adalah kita harus punya harapan. Kita harus punya harapan. Dan di dalam bahasa Arab itu kata-katanya itu roja. Ada harapan. Jadi sebaliknya kita ini jangan putus asa. Jangan putus asa seolah-olah tidak ada harapan lagi. Bahkan di Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan bahwasanya yang ayatnya itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang buahnya itu merasa sudah kelebihan, bilang liwar, keterlaluan dalam melakukan dosa. Artinya ini banyak mana dosanya. Apa yang dikatakan pada mereka itu nang merasa banyak mana dosa? La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu berkemungkinan, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu bisa saja mengampuni dosa-dosa mereka itu seluruhnya jika mereka mau meminta ampun, jika mereka bertobat. Jadi kita ini harus ada harapan, Tapi yang menarik di sini harus banding. Harapan itu berarti ada hal yang kalau kita harapkan yang menjadi perantara harapan kita. Bukan tidak ada sama sekali. Maksudnya kayak apa? Maksudnya kayak ini. Ketika seseorang itu sudah beramal ibadah, sudah minta ampun daripada dosanya, sudah melakukan yang terbaik intinya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai akhirat yang lebih nyaman, yang akhirat yang sempurna, akhirat yang intinya kamu menyamaninya. Nah, itu tuh harapan itu bisa kita hadirkan, misalnya kita beribadah, misalnya kita berbekal, misalnya kita menyiapkan agen akhirat. Tapi ketika kita akan menyiapkan agen akhirat, kita malah santai-santai saja, kita malah terlalu memikirkan dunia, kita malah terlalu sibuk dengan urusan dunia. Berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke surga. Di mana jalannya? Jalannya itu di mana? Harapan itu ada ketika ada hal yang bisa diharapkan. Tapi ketika tidak ada hal yang bisa diharapkan, bahkan hal yang malah ada itu malah hal yang dapat menghancurkan, itu bukan harapan. Itu angan-angan. Bahkan Imam Ghazali itu mengibaratkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang berharap itu kayak apa? Orang yang berharap itu misalnya gini. Ketika seseorang itu ibaratnya tuh bisi ladang, bisi sawah, bisi perumahan yang tanami di sana, ditanaminya semisal ditanaminya jagung, dicarinya bibit yang terbaik, tanahnya dibagusi, dicangkul, habis itu disiram, dipupuki, dirawat setiap hari sampai masa panen. Nah, pas Inya merawat saban hari itu, ya di situnya harapannya ada. Harapannya ada karena apa? Karena Inya menanam, karena Inya merawat, karena Inya memilih bibit yang terbaik. Di situnya kau berharap nanti berbuah karena kau panen. Itulah ibaratnya orang yang beriman. Bibitnya tadi apa? Bibitnya itu ibaratkan keimanan. Tanahnya itu apa? Tanahnya itu ibaratkan adalah hati kita. Hati kita diibaratkan tanah. Jadi tanah itu harus kita bersihi dulu untuk kita tanami bibit. Kayak juga hati bersihi daripada segala sifat yang malah mengolah kita masuk neraka. Sifat-sifat sombong, sifat-sifat iri dengki, sifat-sifat riya. Itu dibuangi dulu. Hanya ketika tanah itu sudah bersih, kita andaki bibit, insya Allah bibit itu akan bisa tumbuh. Merawatnya kayak apa? Merawatnya itu ya dengan amal soleh. Merawat bibit tadi tuh,
merawat saban hari dengan amal soleh, banyak ya amal soleh. Itu hanya kau diharapkan akan di akhirat kena. Tapi misal orang bibit kan ada, bibitnya ada misalnya, bibitnya ada, iman ada nih, kita percaya bahwasanya kalau orang beriman itu percaya bahwa Tuhannya Allah, ya mungkin modal imannya ada, bibitnya ada, tapi bibitnya itu bagus mas. Itu pula yang perlu dipikirkan, iman itu harus bujur-bujur, bukan hanya di KTP Islamnya, tapi yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Buktinya ada apa? Kita kadang wani menggawi dosa. Misalnya kita masih wani menggawi dosa, seolah-olah kita merasa Allah kadang melihatkah? Seolah-olah kita merasa Allah itu kadang membalaskah? Atau kita merasa Allah itu membiarkan aja kan? Kadang. Nah, ketika iman itu sudah bagus, baru hatinya tadi. Semisal orang yang selanjutnya tadi, yang ingin tahu kisah misi harapan, padahal kadang itu angan-angan jadinya. Angan-angan kenapa? Imannya bujur ada, tapi tanahnya, hatinya dibersihinya lah, tanahnya dibagusinya lah. Hati bersih itu ibarat tanah yang subur, bagian tanaman. Ya tadi apa yang ditanam keimanan. Ketika hatinya rusak, hatinya banyak sifat-sifat yang kan bagus, kayak anak tumbuh. Semisal kita bertanam, tapi kita menanamnya di aspal, camuh jadinya ada tumbuh. Kayak anak tumbuh kita tanam di aspal. Gitu juga ibarat hatinya nih keras. Kita hancur batu tuh berataan kita tanami jagung misalnya. Kayak anak tumbuh, anak tumbuh. Gitu. Awan juga harus dirawat, ya dirawatnya dengan amal soleh. Mun amal soleh aja kadada. Malah yang banyak digawe amal salah. Amal-amal yang menghadirkan dosa. Kiapa anak harapan ke surga kiapa? Anak mengharap syafaat Nabi Muhammad kiapa? Itu. Jadi bedakan antara antara harapan dan angan-angan. Harapan tadi kalau ada memang yang kau diharap. Misal tadi ada amal soleh, misal tadi ada iman, misal tadi ada hati yang sudah dibersihkan. Walaupun belum tentu kita kalau memastikan itu bersih, belum tentu kita memastikan iman itu sempurna, belum tentu kita memastikan amal soleh itu diterima. Paling kadang kita kalau berusaha, nah dari usaha itu yang kita menimbulkan harapan. Tapi ini kadang sebaliknya, kalau orang-orang yang amal solehnya kadang hatinya dibiarkannya serigat-rigatnya, imannya kadang dijaganya. Apa yang diharapkannya? Syafaat, pengampunan, kiapa diampunakan. Gitu. Jadi jangan seolah-olah kita nih kaum mengatur Tuhan. Jangan. Karena Allah sudah memberikan jalannya. Kalau orang ingin masuk ke surga, ini jalannya ini nah. Kerjakan yang Allah wajibkan, jauhi yang Allah larang, ini jalannya. Ketika kita menyimpang, sama saja kita tidak ingin masuk surga. Itu yang Nabi sabdakan, kullu ummati dakhalal jannah, kata Nabi. Seberatan umat Nabi ini masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang kadang-kadang. Sahabat bertakwa, siapa yang kadang-kadang ya Rasulullah? Ya Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Nang maasi lawan aku, yang menjalankan apa nang Allah suruh, nang Allah larang dijauhinya, nang Allah suruh digawinya. Nah itu nang masuk surga ya Nabi. Dan orang-orang yang maksiat, man asani faqad aba. Misalnya orang maksiat, orang yang kadang mau maasi, faqad aba, kayaknya seolah-olah kadang masuk surga. Nah jadi gitu. Bedakan antara harapan dan angan-angan. Misalnya kita ingin mengharapkan surga, maka jalani jalan orang yang ahli surga. Walaupun kita kadang memastikan diri kita ahli surga, tapi setidaknya kita berusaha untuk menjalani jalan mereka. Jangan sebaliknya, kita menjalani jalan ahli neraka. Kita menjalani jalan yang kita tahu itu membuat dosa, tapi masih kita gawi. Dan kita berharap surga di mana, datang surganya di mana? Karena setiap amal itu walaupun sekecil apapun, keburukan pasti Allah balas. Sebaliknya itu juga, amal kebaikan sekecil apapun Allah balas. Itu. Jadi bedakan dan usahakan
Kita ini selalu meningkatkan itu, selalu meningkatkan amal kebaikan yang ditingkatkan. Kalau masih kadang kau meningkatkan amal kebaikan, setidaknya turunkan amal keburukan, hilangi sampai ya tidak ada sama sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami.